Itu kita asosiasi ini mari bersinergi gitu. Kita sangat mengharapkan gitu sharing teknologi, sharing spesifikasi itu. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protos kali ini, dan senang sekali kita kehadiran tamu-tamu spesial kita hari ini karena kita berkolaborasi bersama Peravi. Dan nanti untuk acara hari ini, jadi kita akan kedatangan ada 4 narasumber kita. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kita kedatangan Pak Fibra Rilianto sebagai Ketua Umum Peravi. Selamat siang Pak Fibra. Kemudian Selamat ada siang, Bu Vera Tika. Selamat siang Bapak. Halo, selamat siang Ibu Vera. Selamat siang Bu Ziza, Pak Bayu. Budi Ari dari IAI Jakarta. Dan juga ada Pak Angkoso. Mohon maaf, dengan Pak Angkoso. Kita akan masuk saja ke dalam diskusi kita hari ini. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Ziza di depan, sekali lagi akhirnya kita bisa berkolaborasi bersama Peravi ini, gitu. Dan di sini Peravi sudah hampir 3 tahun ya, Pak Fibra ya. Iya, hadir 2020 ya. di tengah-tengah kita dan menjadi salah satu mungkin komunitas asosiasi yang menjadi bagian dari dunia konstruksi Indonesia. Dan mungkin sekali lagi saya perkenalkan terlebih dahulu. Hari ini kita kehadiran 4 narasumber nih. Jadi sekali lagi selamat siang Pak Fibra. Pak Fibra ini beliau adalah Ketua Umum Peravi. Selamat siang Pak Fibra. Selamat siang Pak Bayu, terima kasih. Ini kita selalu kolaborasi dengan Katalog Pro dari awal Peravi. Selamat siang. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Fibra, dan juga di sini juga kita kehadiran Bu Veras Tika Sandali. Selamat siang Bu Veras. Selamat siang Pak Bayu. Saya juga pengen ucapin nih terima kasih, tidak bosan-bosannya Katalog Pro selalu mendukung kita ya dari tahun lalu. Nggak tahu sebulan berapa kali itu ya buat kita ketemu selalu, dan akhirnya di tahun ini kita bisa bekerja sama lagi ya Pak Bayu, Pak Sunarpin juga, Bu Ziza, itu sangat the best. Dan terutama di sini juga ada Bu Dinar ya. Silakan mungkin giliran Bu Dinar Pak Bayu. Nah, mungkin sebelum ke Bu Dinarnya sebagai kuncian ya Bu Veras ya. Saya perlu memperkenalkan dulu Pak Aryo Angkoso di sini juga sebagai anggota Peravi. Pak Aryo sudah hadir mungkin? Mungkin nanti menyusul Pak. Oke. Tapi nggak perlu diperkenalkan, sudah itu cukup terkenal beliau Pak. Oke, baik, nanti Pak Aryo akan menyusul di sesi talkshow kita hari ini. Dan ini yang terakhir yang menarik di sini, setahu saya juga memang Peravi cukup banyak berkolaborasi dengan IAI Jakarta khususnya Pak ya, di beberapa kesempatan gitu. Nah, di sini kita juga kehadiran Bu Dinar sebagai Sekretaris 1 IAI Jakarta, betul ya Bu Dinar? Selamat siang Bu Dinar. Ya, selamat siang Pak Bayu dan teman-teman Peravi dan teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Ya, kami akan berbagi betapa senangnya bekerja sama dengan Peravi yang luar biasa energinya. Nanti mungkin saya akan berbagi sedikit pengalaman IAI Jakarta berkolaborasi dengan Peravi, dan tentu kami selalu berkolaborasi dengan Katalog Pro nih, media partner kita. Kalau ada acara selalu ada Katalog Pro ya. IAI itu nempel deh sama Katalog Pro. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih Bu Dinar. Baik, seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya sudah perkenalkan 4 narasumber kita hari ini. Dan seperti biasa nih, seperti yang tadi saya sampaikan di depan Pak Fibra, sebelum kita mulai itu sudah ada yang tanya tuh, gimana caranya menjadi anggota. Nah, mungkin sembari menjawab pertanyaan itu, saya ingin sekali lagi membuka Pak Fibra sedikit sharing kembali Pak mengenai Peravi gitu, dan apa sih maksud dan tujuannya Peravi itu didirikan. Silakan Pak Fibra. Baik Pak, terima kasih lagi nih Pak Bayu. Dan 3 tahun ini saya lihat ya perkembangannya Katalog Pro juga menuju digitalisasi konstruksi itu ya sejalan dengan arah kita Pak, memanfaatkan teknologi ini untuk kemajuan dunia konstruksi. Mungkin saya memberikan lagi pengantar karena ini termasuk organisasi baru ya. Jadi mungkin terima kasih Bu Vera sudah sharing slide-nya. Ini mungkin saya mengulang lagi bagaimana Peravi itu terbentuk, latar belakangnya, juga visi misinya. Mungkin next slide Bu bisa dijelaskan. Ini kita berterima kasih ada
World of Facade yang kemarin juga baru saja berlalu dan sudah berkolaborasi dengan Peravi di acara tersebut. Ini awalnya ini beliau-beliau ini saya belum terlibat waktu itu, para senior Facade consultant ya di acara Sek Facade itu mereka berkumpul gitu. Sebenarnya ini gagasan-gagasan sudah cukup lama sebelum tahun 2019. Di nextnya ini beliau-beliau ini udah di dunia fasad sudah nggak perlu dijelaskan lagi ya, Pak Timothy, Pak Satria, Pak Agus Hendriadi, Pak John Tansidar, dan ada mendiang Bapak Alex ya yang tidak bisa survive di COVID kemarin. Ini berkumpul, kemudian pada next itu dengan gagasan-gagasan mengenai sebuah asosiasi, kita mulai menggodok itu di awal di pertengahan tahun 2019 setelah Sek World Facade itu. Next, kemudian kita gerak cepat ya, langsung bikin pengesahan, bikin landasan untuk organisasi, ke notaris, ke bank, untuk membuat suatu dasar legal. Next, dan dari pertama ada 9 founder ini, sekarang tinggal kita berdelapan. Ini latar belakang kami berbeda-beda, ada yang fasad consultant, ada yang kontraktor, ada yang supplier, tapi dasarnya itu sama. Jadi kecintaan akan dunia fasad ya Pak. Jadi kita di next-nya Bu melihat fasad itu begitu kompleks ya. Ada unsur estetik, ada structural integrity, thermal, maintenance, semuanya itu nggak bisa diselesaikan secara single disiplin itu ya. Ini harus multidisiplin dan banyak bidang pengetahuan, disiplin ilmu yang terlibat di facade engineering ini. Kami sudah berkonsultasi juga dengan LPJK. Ini juga sebuah asosiasi yang cukup unik gitu. Jadi dasar hukumnya nanti berbeda, bukan profesi tapi lebih ke science ini. Nah, perkumpulan ahli fasad itu mencoba ada dunia fasad engineering itu banyak stakeholder. Ada arsitek, ada industri manufacturer yang merupakan core klien dari Katalog Pro ya Pak ya, industri manufacturer itu. Betul Pak. Ada authority, ada education, contractor, ada building owner. Nah, ini semua ditentukan dari ide sampai desain, perencanaan, procurement, semuanya itu butuh ada suatu wadah ya industri fasad di Indonesia. Makanya kami menerjemahkan itu dengan membuat suatu asosiasi perkumpulan ahli fasad Indonesia ini dengan menjabarkannya melalui struktur organisasi. Dan di next ini struktur organisasi, kebetulan saya diminta teman-teman untuk jadi seksi report kepalanya gitu. Tapi semuanya jadi di bawah saya. Lebih repot lagi, mereka bekerja keras semua untuk mengunggulkan nanti yang akan diceritakan oleh Bu Feras mungkin mengenai program-program yang kita jalankan. Dari awal itu seperti tadi sudah diceritakan ya, ini dari LPJK, Katalog Pro, terutama ini Ikatan Arsitek Indonesia ini, nanti ada narasumber kita Bu Dinar Ari. Dari masa awalnya Pak Denny ya, sebelum era Bu Doti ini, kita dari nol itu belum punya landasan hukum atau apa, baru ngobrol-ngobrol berdelapan itu, IAI Jakarta udah support itu dari nol itu. Jadi langsung mendorong ya Pak ya? Bukan mendorong Pak, menggeret langsung. Kita melibatkan kita di acara-acara mereka, meskipun kita secara formal yuridis itu belum ada bentuknya gitu, tapi mulai disupport acara-acara kami, webinar waktu itu di support ya, di endorse, bahkan menjadi wadah sebagai untuk mendapatkan KUM ya. Dan setelah ini berganti dengan Bu Doti dan timnya Bu Dinar Ari ini, wah ini supportnya lebih ini Pak, lebih menggebu-gebu. Jadi nanti mungkin ada program-program yang kita akhirnya melebur berkolaborasi secara solid, dan terima kasih kayak dengan Katalog Pro ini yang memfasilitasi itu semua. Dan
Terima dengan kasih kembali loh Pak. ya sama-sama. Selain organisasi ini kita juga sama ya seperti Katalog Pro ya, darahnya itu kan digerakkan oleh dunia industri ini. Ya. Nah, industri ini yang mendorong kita memberikan sponsorship untuk melaksanakan program-program yang akan kita jalankan. Nah, nanti secara detailnya program-program itu Bu Veras bisa banyak bercerita. Mungkin next-nya Bu. Di next slide. Nah, ini kita juga kebetulan fasad itu juga memang hal baru ya di dunia, mungkin di beberapa mungkin 10 tahun terakhir ini ya. Jadi ada fasad Malaysia, kemudian Singapore Glass Association, kemudian Hong Kong Facade Association. Yang tadi slide awal itu kita di pertama audiensi itu dengan Mr. Hui ini yang dari Hong Kong Facade Association. Kita disupport bagaimana sebuah asosiasi itu bisa menggerakkan dunia konstruksi, dunia fasad dengan menjadi lead gitu ya untuk menciptakan regulasi, lalu membuat dunia industri itu punya standar dan mengembangkan teknologi-teknologi baru. Ini kita kerjasama dengan organisasi-organisasi tersebut. Nah, ini visi misi yang kita formulasikan yang nanti akan dijabarkan menjadi program-program kerja kita. Jadi kami itu membentuk ini untuk menjadi organisasi yang mandiri ya, independen ya, untuk meningkatkan kualitas industri fasad di Indonesia dan menciptakan iklim bisnis yang berkelanjutan dan seimbang. Ya, jadi kami harapkan asosiasi ini tidak partisan gitu ya, tidak orientasi ke manufacturer atau apapun dan murni untuk pengembangan fasad di Indonesia. Kemudian visi ini kita jabarkan menjadi misi memberikan kontribusi dalam penyusunan peraturan gedung di Indonesia yang berkaitan dengan bidang fasad. Nah, ini kemarin dengan IAI kita bekerja sama, IAI Jakarta, pada acara World of Facade yang terakhir kemarin kita ada sebuah diskusi panel. Itu nanti mungkin Pak Aryo akan menjelaskan. Kemudian 2, memberikan pengetahuan dalam bidang fasad untuk mempersiapkan dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memahami standar internasional dan bersaing di era globalisasi. Nah, ini kita juga ada misi untuk menyiapkan bahwa sekarang itu mau belajar fasad di mana kadang-kadang tidak ada dia sumbernya itu sebenarnya melimpah ada di dunia internet saat ini, tapi itu kan harus dirangkum ya menjadi suatu entah itu silabus atau butir-butir disiplin pengetahuan yang bisa ini loh harus belajar dari ini dulu kemudian ditingkatkan ini untuk menjadi advance itu harus menguasai ini, itu harus ada suatu organisasi entah itu organisasi pendidikan nantinya yang memformulasikan itu, kemudian mengupayakan profesi fasad untuk memiliki status dan pengakuan secara hukum. Nah, ini yang cukup memprihatinkan sekarang. SKA itu ya, surat mengenai keahlian itu ya, hampir semua sudah ada, struktur, arsitektur, lanskap, bahkan yang tanam-tanam itu ya. Lalu lighting ya, special lighting, lalu fasad. Nah, ini yang lucunya misalkan gini, lighting itu nempelnya di fasad gitu ya. Yang orang ngedesain sama bikin sistem lightingnya harus ada SKA-nya, tetapi yang desainer dan ini fasadnya malah belum ada ini payung hukumnya untuk SKA-nya. Nah, itu kita makanya ada secara struktur organisasi tadi ada sistem sertifikasi untuk mengupayakan profesi ini ada pengakuan secara hukum. Kemudian 4, meningkatkan kualitas fasad bangunan Indonesia, mengimplementasikan desain fasad berkelanjutan dan memperhatikan lingkungan hidup. Ini ke arah green building. Mungkin boleh kembali ke struktur organisasi dulu Bu Veras sebelum ini. Nah, di struktur organisasi ini ada yang utama dari
tiga ini ya, ini di peraturan ada Pak Timothy, kemudian sertifikasi Pak Satria, kemudian di pendidikan ada Pak Agus. Ini tadi yang menerjemahkan visi misi organisasi ini. Semua kegiatan di sini dituangkan menjadi program kerja yang dilaksanakan oleh Pak Timothy dan Bu Feras dan timnya, disosialisasikan dengan melalui Markom, dan untuk yang tadi pertanyaan keanggotaan tadi nanti ada Bu Leni yang menggawangi ini semua. Nah, semua ini didukung oleh tim back office ya, yang semuanya bekerja keras ini. Ada tim administrasi, ada sekretaris umum Pak Aryo, ada Bu Grace, semuanya ini berkontribusi. Saya sekarang bicara ini hanya bicara aja ya, yang di belakangnya itu para pekerja keras yang mendukung saya ini. Mungkin kayak ini Bu Feras menyiapkan slide-nya dari udah berapa jam ya Bu? Ya, 2 hari nggak tidur kayaknya. Pakai concealer loh Pak. Ya, itu semua ada tim di belakang kami, yang kemudian yang tim yang seperti IAI yang bekerja sama dengan kami, Katalog Pro, itu yang membuat organisasi ini berkembang cukup bergerak lah sekarang. Mungkin next slide yang tadi terakhir Bu. Ya, selanjutnya. Nah, ini mungkin nanti Pak Aryo yang akan menjelaskan. Mungkin sekarang kita ke Bu Feras dulu. Boleh? Apa sertifikasi? Balik ke Pak Bayu dulu, silakan. Oke. Nah, ini Itu Pak. mungkin Pak pengantarnya Pak, panjang. Baik, mungkin sebelum Bu Feras izin Bu, ini saya ingin sedikit mengulas paparan Pak Fibra nih. Tadi Pak Fibra juga menyampaikan intinya adalah perkumpulan Pravi ini atau perkumpulan ahli fasad ini kan ingin merangkul semua stakeholder ya Pak ya, tidak hanya profesionalnya sebagai praktisi, tapi juga teman-teman manufaktur gitu. Nah itu sejauh apa sih Pak, maksudnya batasan misalnya teman-teman manufaktur ingin bergabung di komunitas atau asosiasi perkumpulan ahli fasad ini Pak gitu, karena saat ini pengetahuan Katalog Pro ya Pak, hampir rata-rata itu dulu mungkin kalau kita ngomongin fasad nggak jauh dari 2 hal, ada kaca dan ACP biasanya. Nah sekarang berkembang nih Pak, dari segi material ada yang dari clay, ada yang polikarbonat, ada macam-macam tuh Pak. Nah sejauh apa sih Pak Pravi itu melihat dan memperbolehkan teman-teman manufaktur tuh bergabung dan masuk menjadi anggota Pravi sih, seperti itu sih Pak. Oke, terima kasih, pertanyaan menarik dan perlu diskusi yang nantinya panjang ini ya, gitu. Antara bahwa ini sebuah profesi ya, organisasi keahlian yang tadi misi visinya sudah jelas ya, sudah jelas bahwa kita akan mengembangkan. Nah, para manufacturer dan industri itu sangat kami butuhkan karena mereka lah yang membawa teknologi-teknologi baru ya. Kita akan mengenal membran, kita akan mengenal kaca yang dengan fotovoltaik yang bisa menghasilkan listrik, segala itu mereka frontier, mereka di garis depan untuk menghadirkan teknologi-teknologi itu ke asosiasi atau para ahli ini. Bahkan kami terus terang rutin itu manggil atau kita ada site visit programnya untuk lihat teknologi terbaru dari industri, dari manufacturer itu. Dan kami sangat welcome, semua sangat welcome, bahasa Indonesia sangat terbuka, mengharapkan keterlibatan para manufacturer itu untuk datang, tapi dalam tanda kutip untuk membawa teknologi ya. Kita nggak berharap asosiasi ini menjadi marketplace. Nah itu kita asosiasi ini mari bersinergi gitu. Kita sangat mengharapkan gitu sharing teknologi, sharing spesifikasi itu, tapi dengan mensponsori kegiatan-kegiatan kami yang tentu saja pasti nanti ada benefitnya gitu. Tapi kita tidak menghindari ya, karena yang tadi kita bilang itu kita harus independen gitu, karena nanti kalau sudah maksud yang tujuan-tujuan komersial itu nanti akan kontraproduktif gitu. Jadi kami sangat mengundang para manufacturer itu untuk membawa teknologi-teknologi baru, informasi produk, spesifikasi yang mungkin sangat bermanfaat buat anggota kami dan dunia industri fasad itu.
Cuman dengan kondisi yaitu nggak ada no string attached gitu ya kayak kita. Itu jadi mungkin begitu, mungkin nanti bisa diskusi dengan yang lainnya masalah ini. Tapi sangat kami harapkan keterlibatan manufacturer, produsen material-material fasad untuk bergabung. Oke, baik. Terima kasih Pak Fibra. Dan seperti itu penjelasannya, mungkin kalau misalnya di sini ada teman-teman atau Bapak Ibu dari manufaktur gitu ya, khususnya mungkin materialnya relate dengan pekerjaan fasad ataupun memang kategori fasad, itu bisa Pravi bisa jadi salah satu asosiasi yang mungkin bisa dimasukkan dalam agenda-agendanya Pak ya, untuk agenda-agenda program-programnya. Nah ini sebetulnya bridging untuk ke Bu Feras nih. Tadi di salah satu paparannya Pak Fibra tuh yang menarik adalah tidak hanya untuk bisa mengangkat kategori pekerjaan fasad gitu ya, tapi di sini juga ada sisi edukasinya. Karena ya tadi seperti Pak Fibra sampaikan, mungkin pengetahuan tentang fasad, pelatihan-pelatihan bagaimana sih pengaplikasian sebuah desain fasad itu terbangun sampai dengan teknologinya itu kan mungkin masih belum banyak gitu ya. Nah ini masuk nih ke bagiannya Bu Feras nih. Bu Feras di sini adalah divisi event dan juga pendidikan Pravi ya, dari Pravi ya Bu Feras ya. Nah sejauh apa sih Bu program-program yang Pravi punya gitu ya, tidak hanya mungkin program-program yang relate dengan teman-teman manufaktur, maksudnya yang event-event yang memang tersedia, tapi bagaimana Pravi membuat program-program edukasi juga bagi praktisi juga Bu, seperti itu. Oke, thank you Pak Bayu. Salam kenal juga ya, mungkin kalau bagi para peserta yang baru hadir juga. Jadi saya Feras dari perwakilan dari Asosiasi Pravi untuk bagian program dan pendidikan. Jadi sebenarnya gini Pak Bayu, pionir utama kalau dibilang topik hangat ya Pak Fibra ya, di situ ada mungkin kalau untuk yang expert banget itu kayak mungkin di regulasi, kemudian ada pendidikan juga dan sertifikasi. Jadi 3 poin pilar utama. Nah saat ini yang saya akan segera bahas itu lebih ke pendidikan. Nah, cuman kalau 3 pilar utama sebenarnya kan adalah akhirnya endingnya, realisasinya adalah bagaimana kita buat dalam bentuk suatu kegiatan atau event, atau bisa dibilang kayak acara. Nah, disitulah program berperan. Nah, jadi korelasinya seperti itu. Jadi dari regulasi atau peraturan ya, mungkin regulasi peraturan, terus pendidikan atau sertifikasi itu dalam bentuk konten atau materi, kemudian kita realisasikan di dalam bentuk program-program di mana di program-program tersebut terdapat intisari dari 3 pilar kita utama. Nah, di sini kalau sebenarnya pendidikan mungkin bisa dilihat di slide di sini ada ketuanya adalah sebenarnya Pak Agus Hendriadi. Tapi kalau untuk program kerja materi itu dengan Pak Andi Reza, beliau sangat membantu sekali. Jadi basicnya kalau kita lihat di next slide-nya di program kerja ini sebenarnya adalah ide dari Pak Andi Reza. Jadi di mana nanti dari program kerja ini ditranslate ke dalam bentuk program, entah itu model seminar, online, offline seperti itu. Pak Bayu. Nah ini contoh kita mengkerucut dulu di pendidikan. Ada diskusi umum, pengenalan fasad, bangunan, standar mutu fasad. Ini kita sudah pernah lakukan sebenarnya kalau di 2023 ini pada saat inaugurasi, pada saat pelantikan. Kemudian ada regulasi, ada peraturan, di mana kita pada saat itu kita juga mungkin pertama kali ya Pak Fibra ya pada saat di situ lumayan membahas detail dari Pak Aryo membahas mengenai peraturan, kemudian material fasad. Nah kalau material fasad ini sebenarnya kompleks. Sebenarnya indahnya dari asosiasi fasad itu adalah terdiri dari beberapa background. Kalau kita lihat mungkin beberapa asosiasi lain, mereka komunitasnya adalah di mana mereka mempunyai background yang sama, misalnya kayak interior design, struktur sama, tapi di Pravi ini sebenarnya berbeda-beda ya Pak Fibra ya. Ada manufaktur, ada konsultan fasad, ada kontraktor, tapi mereka semua itu tergabung ke dalam lingkup industri fasad. Nah, kalau di material fasad ini seperti yang paling besar adalah aluminium, di mana termasuk rangkanya dari fasad, kemudian dari kaca masih dalam pada saat ini masih tren, kemudian mungkin ada ACP segala macam. Nah, kalau di program gitu, di program pendidikan untuk material fasad itu kita dalam bentuk visit factory. Seperti yang kita sudah laksanakan itu seperti kunjungan pabrik pada saat di 21 Juni itu di pabrik kaca, nanti kita juga coming soon juga ada di pabrik aluminium. Jadi di program ini nanti terrealisasikannya kalau untuk pengenalan bahan itu lebih ke factory visit. Termasuk juga kayak program workshop. Kalau workshop
itu mungkin tahun lalu sudah ya Pak Fibra ya, kita waktu itu membahas mengenai fire mitigation pada saat gala dinner, itu juga ada workshop. Kemudian untuk kunjungan kampus, jadi di pendidikan ini selain kita membahas mengenai material fasad, kita juga ada hubungan antara Pravi dengan asosiasi atau enggak yang berhubungan dengan pendidikan, yaitu relate terhadap kampus-kampus. Nah, yang coming soon itu adalah dengan BINUS. Jadi kita juga berupaya industri fasad ini juga selain bergabung dengan organisasi arsitek, kemudian mungkin organisasi yang lainnya, LPJK dan sebagaimana, kita juga ingin memberikan edukasi, karena konteksnya adalah mungkin pendidikan, jadi edukasi otomatis mungkin relate dengan student ya Pak Bayu ya, jadi kita juga berusaha untuk ini loh fasad, soalnya kalau kita bicara arsitektur kayaknya belum menjadi sebuah mata kuliah, belum ada mata kuliah ya Pak Fibra. Mungkin itu mimpi kita kali ya Pak Fibra ya. Amin. Iya. Ke depan ada. Soalnya sangat kompleks kalau kita bicara fasad itu sebenarnya kompleks, sangat kompleks. Apalagi itu merupakan sebuah landmark dari suatu building. Di luar dari interiornya, di luar dari brand building itu sendiri. Jadi kita juga ada mulai kerjasama dengan arsitektur, salah satunya bidang Nusantara. Kurang lebih itu. Jadi relate antara pendidikan dengan program. Jadi kalau program itu diketuai oleh Pak Agus Hendriadi, kemudian ada Pak Andi Reza juga, dan Pak Christian di situ untuk membahas mengenai kontennya. Jadi setiap kita ada event, kontennya akan dibantu sama pendidikan, regulasi dengan Pak Timothy, kemudian ada tentang sertifikasi dengan Pak Satria. Jadi itu mereka membantu untuk konten-kontennya. Kita realisasikan dalam bentuk program. Kurang lebih gitu. Oke, Bu Vera stop dulu. Saya langsung menarik nih Bu, yang beberapa program-program yang akan berjalan gitu ya. Ada nggak sih Bu kemungkinan gitu ya? Mungkin ini juga relate dengan Pak Fibra dan Bapak Ibu dari Pravi juga. Plan untuk membuat secara kontinu short course gitu ya Bu, mengenai pengetahuan fasad gitu. Jadi di situ mungkin ada workshop atau pelatihan gitu yang nanti mungkin mengundang teman-teman manufaktur, tapi tetap yang memberikan pematerinya itu teman-teman atau Bapak Ibu dari Pravi sebagai praktisi gitu. Nah itu ada seperti itu nggak? Karena seperti yang tadi Pak Fibra juga sampaikan, pengetahuan fasad ini dan Bu Veras juga tadi sampaikan, sayangnya mungkin mata kuliah atau pelatihan mengenai edukasi atau pengetahuan tentang fasad ini masih agak kurang gitu. Dan apakah mungkin nanti ya kedepannya akan dibuat secara lebih berkala gitu Bu Veras? Oke. Sebenarnya ini pernah menjadi sedikit pro kontra di internal kita ya Pak Fibra mengenai pendidikan. Soalnya kalau kita bicara mengenai tentang pendidikan fasad dalam konteks mungkin regulasinya, kemudian sistem segala macam kan itu sangat detail ya segala macam. Jadi dan kebetulan juga Pravi ini posisinya termasuk, kalau dulu saya ingat Pak Andri saya bilang kita masih bayi, kita masih umur 3 bulan, balita di bawah umur 5 tahun gitu. Jadi sebenarnya kita pengen, sebenarnya gini, kita tidak pengen mengajari, kita tidak pengen membuat suatu peraturan dahulu. Pada saat ini kita tidak mau membuat regulasi segala macam mengenai tentang industri fasad, tapi kita lebih ke membuat open itu sharing discussion gitu loh. Karena mungkin menurut konsultan A, B, C atau kontraktor A, B, C, mereka punya persepsi masing-masing. Jadi kita menjadikan ini menjadi forum diskusi dulu. Sebenarnya itu pada saat bidang pendidikan ini membuat silabus, kita bingung. Kita akhirnya memutus untuk tidak dalam tanda kutip mengajari, tapi lebih ke dalam bentuk sharing dahulu gitu loh. Jadi mungkin beberapa persepsi. Makanya kalau kita buat program di mana ada konteks pendidikan, mungkin kalau kita mengundang konsultan biro arsitek, kita mengundang konsultan arsitek, kita mengundang regulator, jadi konteksnya adalah bagaimana mereka memandang sisi fasad itu di sudut pandang masing-masing. Jadi kita belum buat ya Pak Fibra ya saat ini untuk kita menentukan peraturan seperti itu sih Pak. Jadi awal-awal kita dalam bentuk sharing dulu, termasuk ke BINUS gitu. Jadi kita saat ini lebih bukan mengajari dalam tanda kutip, tapi lebih ke dalam sharing dan diskusi. Saling berbagi seperti itu ya. Iya, betul. Ini emang dari kita juga pertama, apa kita membuat badan pelatihan ya? Nah itu maksud saya tuh Bu. Pak Fibra itu terlalu low profile Pak. Begini Pak Bayu, Bu Veras ya mungkin nambahin ya. Udah tadi seperti yang Bu Veras jelaskan. Satu ini kita badan asosiasi profesi atau
asosiasi perkumpulan ahli. Nah, kita bukan badan pendidikan ya yang nantinya bisa mengeluarkan kayak ijazah atau apapun gitu. Kita seperti yang tadi dijelaskan, kita akan sharing mengenai modul-modul pengetahuan, itu package-package yang mungkin nanti bekerja sama dengan para vendor, para universitas untuk deliver itu. Karena pada akhirnya kalau pendidikan nanti kan ada ininya ya, kayak sertifikat segala itu. Di tahap awal organisasi ini kita memang ini tahapannya foundation and recognition ya, fondasi. Kita lagi membangun fondasi dengan LPJK. Kita inikan dulu, kita clearkan bahwa kita terafiliasi dengan LPJK. Ini organisasi yang sah, yang legal secara format betul gitu, di bawah PUPR maupun LPJK itu sedang kami laksanakan. Jadi yang step seperti yang Pak Bayu ungkapkan tadi, mungkin ya di beberapa program kerja mendatang ya. Sekarang basicnya masih kita bikin foundationnya. Okay. Dan ya memformulasikan dulu sih apa itu fasad, batasannya sampai di mana. Mungkin nanti dengan Bu Dinar Ari juga bisa kan sangat dekat ini arsitektur dan fasad, di mana batasannya. Ini disiplinnya arsitektur, di sini disiplinnya fasad engineering. Itu Pak tahapannya, kita masih bikin foundationnya untuk memformulasikan itu semua. Oke, baik. Mudah-mudahan makin ke depan kita akan terrealisasi, Pak. Amin, Pak. Jadi kita bisa tahu nih, kalau mau belajar fasad ada institusinya misalnya, yang institusi pendidikan malah mungkin. Ya, kita kerjasama nanti. Amin, amin. Oke, baik. Kita kembali lagi ke Bu Feras, Ibu. Oke, kita Bu Feras boleh sharing tentang program kerjanya, karena ini menarik nih, Bu. Silakan. Sebelum masuk ke program, jadi sebenarnya 3 poin utama dari pendidikan itu sendiri tadi dengan Pak Agus Hendriyadi, kemudian ada Pak Andi Reza juga. Ini kebetulan untuk pokok bahasan ini sangat dibantu sekali sama Pak Andi Reza, karena kebetulan background dia sangat concern terhadap pendidikan. Kalau misalnya dari Pak Agus sangat concern terhadap kualitas fasad, even itu dalam bentuk perancangan, sementara Pak Andi Reza itu sangat fokus pada saat teraplikasi, jadi combine yang sangat menarik gitu. Cuman untuk materi bahasan ini, terutama di 2023, kita 3 poin aja yang paling utama, itu seperti pengenalan fasad bangunan, ya seperti aplikasi fasad bangunan, sistem fasad bangunan, standar dan regulasi, itu pun kita tuang dalam bentuk program kita, itu secara akhirnya diskusi juga, sharing dalam bentuk diskusi panel. Jadi ada beberapa pihak, dari asosiasi kaca, kemudian ada dari konsultan arsitek, konsultan fasad dan sebagaimana, kemudian standar musuh fasad dan kunjungan produksi. Nah, setelah selesai dari slide ini, kita langsung bahas ke program. Ini program itu untuk ini ya, bagian yang eksekusi ya, Pak. Jadi even Pak Fibra nggak ada di dalam, biasanya kalau tadi kan di slide ini ada sertifikasi, ada pendidikan, ada regulasi, nggak ada muka Pak Fibra, tapi Pak Fibra ada di mana-mana. Selalu menggentak ya kita semua. Ayo kapan selesai? Nah, di program ini terus terang diketuai oleh Pak Timothy, di mana dia berperan untuk koordinasi lumayan cukup banyak scope dari Pak Timothy sendiri. Jadi terhadap partner yang bekerja sama dengan kita, partner itu baik mungkin dari manufaktur, kemudian dari asosiasi, terhadap siapa isi konten pembicaranya. Jadi peran Pak Timothy ini sangat cukup besar, dan peran saya, kemudian Pak Laurel dan Pak Cahyo adalah bagaimana merealisasikannya dalam bentuk kegiatan. Kurang lebih seperti itu, sampai dalam produk jadinya, mungkin event sampai event itu terselenggara. Nah, mungkin kita flashback sebentar. Mungkin awalnya karena kita pada saat itu COVID ya, jadi di mana pada saat itu online itu termasuk hype ya, betul ya. Betul. Mungkin katalog pro mengalami hal yang sama. Jadi sebenarnya challenging juga. Saya tuh applause banget, karena walaupun sekarang kita sudah lumayan fatigue dengan online, saya ngeliat di sini pembicara ada 53. Jadi thank you juga buat semua yang sudah hadir. Karena kita udah mulai ke offline, jadi ini katalog pro luar biasa. Walaupun online tetap penikmatnya banyak ya, Pak Bayu. Betul, Bu, karena gini, kenapa kita selalu mengangkat masih ada program online seperti ini, karena
peserta itu bisa datang dari penjuru arah angin, Bu, gitu. Jadi nggak hanya cuma teman-teman dari Jabodetabek atau kota-kota besar gitu ya, tapi kota-kota lain itu bisa dapat informasi, khususnya apalagi kita bicara tentang Pravi ini, Bu Saras. Iya. Jadi mudah-mudahan ini jadi hal yang bermanfaat ya, teman-teman. Gitu. Iya, betul sekali. Saya lumayan surprise karena sampai 50 plus gitu di saat orang lagi fatigue terhadap online, tapi ini luar biasa katalog Pro. Jadi awalnya sebenarnya di awal-awal perjalanan kita sebelum 2023 ini kita webinar hampir mungkin awal-awal mungkin sebulan 2 kali ya Pak Fibra ya. Gua pernah 3 kali malah, Bu. Sampai bingung siapa pembicaranya, kurang lebih seperti itu. Sampai ini kita masuk ke dalam program 2023. Jadi terus terang di 2023, jadi gini Pak, saya mundur dikit, di 2022 itu kita punya event lumayan besar, mungkin karena ulang tahun kita, anniversary kita, dan pada saat itu juga diadakan workshop itu pada bulan November. Nah setelah itu mungkin kita sangat lelah. Jadi di 2023 kita mulai aktif lagi di kuartal 2, betul ya? Nah, setelah kuartal 2, 3, 4, wah itu padat sekali. Jadi kuartal 1 kita mungkin hibernasi sedikit lah. Nah, kita mulai di 2023 ini di event Asahimas, itu applause to shout out to Pak Budinar, karena di situ juga disupport oleh IAI Jakarta, termasuk di event yang 22 dan 31. Jadi 221, 22, 31 itu beneran full support dari IAI Jakarta. Saya sangat berterima kasih sekali. Nah, kemudian di hari yang sama di 31 ini kita pada saat itu di ZAK of Fasad itu membahas regulasi. Mungkin untuk isi dari regulasi itu akan dibahas dengan Pak Aryo. Kemudian setelah itu kita ada networking night. Ini kurang lebih program kita di 2023. Mungkin saya sekilas saja, dan saat ini kita di 8 September, kita dengan yang saat ini kita ada bersama-sama itu di 8 September dengan Katalog Pro, kemudian lanjut di 13 September. Nah, di 26 September ini kita kerjasama dengan universitas. Dengan BINUS, jadi BINUS mengadakan suatu event, mungkin sebenarnya kita ngisi itu di 25-26 sebenarnya, tapi 25 kita hanya menghadiri pada saat opening, di situ ada sharing, diskusi. Tapi kalau untuk materinya kita di 26. Jadi acara BINUS ini ada 3 hari, 25, 26, 27. Ini salah satu realisasi pertama kita dengan Institut di Pendidikan. Mungkin ke depannya di sini dengan timnya Pak Laurel punya ide, ayo kita ke Unpar, kemudian dari Pak Fibra juga bilang ke UGM, mungkin road to kampus akan mulai kita galang. Itu mungkin di 2004. Kenapa? Karena mungkin 2004 kalau event-event besar, karena mungkin lagi pemilihan umum ya. Jadi kayak kalau kita ngisi di pendidikan ini bagus nih. Lagi banyak pemilihan umum, Bu. Nggak hanya cuma dari negara kita, banyak asosiasi lagi masuk pemilihan umum di 2024. Iya. Nah kan harusnya oke deh, kalau pendidikan kan nggak usah ngelihat pemilihan umum, kayaknya masih ini masih oke. Nah terus kemudian 30 September kita akan masuk itu kerjasama dengan IAI. Sebenarnya ini eventnya IAI Jakarta Arsitektura Festival, mungkin akan lebih detail akan dibahas oleh Budinar, detailnya seperti apa itu kita kerjasama. Nah untuk event-event selanjutnya 11 Oktober, 27, 3 November, 8 November, sebenarnya thank you banget dengan Katalog Pro karena kita lumayan banyak kerjasama dengan Bapak untuk membantu meng-highlight mengenai event. Sebenarnya Katalog Pro itu akan, terutama Product of the Week itu salah satu untuk pendahuluan sebelum acara event yang sebenarnya berlangsung gitu. Jadi itu yang kita tunggu-tunggu luar biasa ya, karena kan sebagian besar gini, terus terang berjalan di event ini pasti ada sponsorship segala macam. Jadi kita jangan membahas mengenai komersialnya aja, bahwa dari produk itu pasti ada edukasi gitu. Edukasi itu kita media yang kita gunakan salah satunya secara online adalah Katalog Pro, kurang lebih seperti itu. Ini selanjutnya kita juga ada factory visit. Selain tadi yang dengan Jakarta Arsitektura Festival, itu ada dua gedung yang kita akan factory visit, yaitu pertama Maui Tower, kemudian Sekwis, yang selanjutnya 17 November dengan Cibis. Seperti itu. Yang kosong-kosong mungkin bisa bantu input. Ini sampai 15 Desember kurang lebih seperti itu sih. Oh, jadi penutupnya ini adalah program di bulan Desember nanti ya, Bu? Betul. Ini masih kita godok lagi konsepnya seperti apa, tapi mungkin mirip-mirip dengan gala dinner, entah itu lebih small apa lebih atau seperti apa untuk menuju ke apa yang road to 2024, terutama pasti isinya seperti itu sih. Gitu. Jadi aku colek-colek pendidikan, regulasi, sampai dikasih ayo kontennya seperti apa gitu. Bu, maaf sedikit langsung mau menanggapi nih, Bu, takut lupa.
tadi salah satu pendidikan concern dari Pravi adalah mengedukasi teman-teman mahasiswa gitu ya. Tadi mungkin saat ini baru BINUS ya tadi ya Bu, kalau nggak salah ya. Betul, Tapi nanti betul. ke depannya mungkin ada kampus-kampus lain gitu. Nah, mungkin kan setiap kota itu Pravi akan pilih beberapa kampus yang mungkin bukan apa ya menjadi tolak ukur lah di jurusan teknis khususnya konstruksi gitu. Nah, pertanyaannya mungkin di sini ada teman-teman mahasiswa dari kampus lain di kota tersebut itu boleh ikut dalam tanda kutip nimbrung ya Bu, atau seperti apa sih Bu gitu, dan konsepnya itu akan Pravi lebih ke nanti kuliah umum atau memang khusus masuk ke penjurusan dan tingkat teman-teman mahasiswa ini yang sudah level mungkin middle sampai mau akhir, kurang lebih kayak gitu Bu. Oke, sebenarnya kalau kita lihat kampus per kampus itu punya program yang beda-beda, Pak. Jadi kita bisa masuk ke dalam satu kuliah umum. Sebenarnya untuk masuk menjadi sebuah kuliah umum juga nggak gampang, karena kan pasti materi kita mereka akan sortir dulu, mereka olah dulu. Atau enggak, salah satu kampus akhirnya mempunyai sebuah event, kayak salah satunya adalah BINUS, itu sebenarnya lebih enak. Agenda programnya mereka Iya, ya Bu betul, ya. Oke. betul. Yang terdekat sebenarnya setelah BINUS adalah UNTAR. UNTAR sendiri punya 2 program. Saya sebenarnya sedikit lupa, tapi intinya dia punya 2 program. Pertama itu mereka punya model event, jadi mereka mendatangkan beberapa, ini dalam konteks transfer teknologi ya, jadi ada ide menarik atau seperti apa supaya kreativitas mahasiswa itu out of the box gitu loh. Jadi mereka ada wadah UNTAR, yang satunya adalah masuk ke kuliah kayak menjadi salah satu bahan kuliah umum. Nah, jadi setelah BINUS mungkin UNTAR, yang kemudian selanjutnya mungkin ya Pak Fibra colek-colek UGM bagaimana gitu sih. Jadi itu jadi intinya dari jawaban dari Pak Bayu adalah setiap kampus tuh punya yang berbeda-beda, entah kita masuk kemana gitu loh. Sebenarnya menarik sih, karena Fasad sendiri mungkin saya nggak tahu ya, mungkin saya malah butuh input dari para konsultan, mungkin ada para kontraktor, kenapa belum menjadi sebuah mata kuliah pilihan gitu, padahal itu kan termasuk kompleks. Apalagi kita bilang kulit bangunan itu adalah ketika orang lewat Sudirman, ketika orang lewat SCBD, yang dilihat pertama kan pasti kulit bangunan ya, mereka baru lihat lobby itu pada saat masuk gitu loh. Jadi kan, dan apalagi bangunan itu bisa menjadi sebuah landmark. Jadi mungkin itu bisa jadi poin utama memberikan kesempatan bagi kita untuk masuk ke kampus, bahwa mengenai industri fasad itu merupakan hal yang menarik, hal yang perlu dipelajari oleh para mahasiswa, kurang lebih seperti itu. Baik, wah keren Bu Feras. Baik, kita lanjutkan Bu. Oke, nah ini kolaborasi. Jadi berhubung kita pakai belum dari katalog Pro luar biasa, ini sebanyak ini kita lakukan, mungkin bisa dilihat ada berapa tuh, ada 10 ya, itu kita lakukan di 2022 ya Pak Bayu ya. Dan 2022 nya itu pun kuartal 4 saya ingat, jadi beneran kayak mungkin sebulan berapa kali. Jadi pada saat itu kita mau melakukan sebuah anniversary yang kedua untuk Pravi. Jadi pada saat anniversary itu juga bukan hanya sekedar selebrasi, tapi juga ada workshop, jadi ada pendidikan di situ, dan salah satu media partner yang sangat-sangat support kita adalah Katalog Pro. Jadi Terima Katalog kasih Bu Feras. ya, Katalog Pro itu gimana ya, kalau nggak ada Katalog Pro mungkin kita nggak punya ide ini gitu loh, tapi ada Katalog Pro eksis, kita punya, oh ya kenapa nggak pendahuluannya adalah dengan Katalog Pro aja, jadi lebih detail mengenai produk-produknya. Karena apa sih yang kita harapkan ketika pada saat suatu gathering, satu produk cuma dikasih waktu mungkin setengah jam, apa sih yang mau bisa dibahas, sementara di Katalog Pro ini, di online ini, dan mendapatkan setiap produk adalah 2 jam, jadi otomatis pasti edukasi yang didapatkan dari para yang datang itu pasti banyak. Itu sih kolaborasi kita, jadi thank you Katalog Pro, Pak Apin, Bu Ziza yang selalu sabar kita tidak sebut. Nah, Terima ini kasih Bu kolaborasi Feras. kita. Ya, waktu itu second anniversary, ya mungkin setelah beberapa produk kita mengulas kembali Pravi. Waktu itu saya berdua dengan Pak Fibra. Halo Pak Fibra. Nah, ini next kolaborasi kita. Jadi ini kolaborasi dengan Katalog Pro yang di 2023 cukup banyak. Kita cuman di kuartal 3 dan kuartal 4 ya mulai kejarnya. Jadi yang 8 September ini adalah di hari ini, kemudian 13 September, selanjutnya 8 November, 6 Desember, dan selanjutnya. Jadi ini kita bareng dengan Katalog Pro rencananya. Jadi setelah acara ini mungkin ada acara beberapa lagi di mana kita disupport sekali dengan Katalog Pro. Nah, ini mungkin perlu di note bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang mau hadir. Jadi setiap minggu depan kita akan ada lagi, dan nanti kita akan adakan per bulan itu ada satu agenda dari kita berkolaborasi dengan Pravi, dan juga di sini
manufaktur yang memang kita akan angkat itu dalam sisi lebih mengedukasi ya Bu. Jadi nggak hanya cuman membicarakan produk kami lebih bagus, tapi kenapa lebih bagus. Nah ini yang akan kita angkat nih di sesi-sesi Product of the Week ini. Dan sekali lagi juga terima kasih buat Raffi selalu mengundang Katalog Pro juga sebagai media partner Bu Feras. Jadi ini tolong dicatat teman-teman dan Bapak Ibu sekalian karena ini akan cukup seru. Kemungkinan juga akan ada pemateri import ya Bu ya dari beberapa brand ya. Betul sekali. Ya, kita selalu familiar dengan kaca atau apa. Sebenarnya kalau kita lihat di 13 September Pak EGC itu sebenarnya range produknya banyak sekali. Ya. Contohnya Asahi Mas as a groupnya dari EGC, tapi sebenarnya range produk kita dengan teknologinya. Teknologi itu kadang tidak membatasi desain Pak. Nah kemudian di selanjutnya dengan Trax itu dia aluminium lokal, tapi kita harus bangga bahwa perusahaan manufaktur lokal secara mungkin pihak Trax yang akan lebih meng-highlight produk mereka, tapi kita juga harus bangga produk Indonesia. Kemudian 8 November ini Breezeway. Jadi ini sedikit saya highlight dikit ya. Jadi Breezeway itu adalah lover yang kita tahu yang namanya ventilasi silang atau apa, ketika isu COVID itu lumayan menjadi isu ya Pak ya, bahwa ternyata tuh kalau kita dalam ruangan di mana ada ventilasi silang itu ada pertukaran udara gitu loh. Jadi kita kerjasama juga dengan Breezeway, kemudian Technoform juga banyak. Nah untuk yang selanjutnya itu yang perkumpulan ahli fasa nanti ada di ending, tapi ini mikir sih mungkin Pak Aryo ya karena kita kan punya regulasi dengan Pak Fibra tentunya, jadi nggak sama saya yang program gitu. Jadi memang gitu, jadi terima kasih banget di sini kita Pravi mendapatkan wadah yang cukup penting ya, di mana kita membantu Pak Katalog Pro membantu sebagai bagian dari kami, di mana membantu untuk mensosialisasikan program-program kita. Terima kasih Bu Feras, sama-sama Bu. Dan capture ya. Oke. Nah selanjutnya di sini, nah ini kita langsung kolaborasi dari 3 nih, Katalog Pro dan IAI. Halo Bu Dinar. Nah, Bu Dinar siap-siap Bu Dinar akan saya siap-siap Bu Dinar ya. Kabur dulu Ini muka Bu Doti udah di paling depan nih. Iya. Kayaknya kita mulai kencengnya itu termasuk dari gala dinner di mana pada saat itu IAI juga sangat bantu sebagai narasumber kita. Jadi ini mungkin yang pertama ya Pak Fibra yang membahas mengenai Pravi di online jadi gini, kita mungkin pernah bahas Pravi di room kita, di room Pravi, tapi ini kita membahas Pravi tapi di media sosial lainnya itu Katalog Pro, dan di situ pada saat itu adalah Bu Doti dari pihak IAI Jakarta yang menjadi salah satu narasumber kita di tahun 2022. Nah untuk selanjutnya untuk kolaborasi dengan ini kita langsung membahas. Saya thank you banget dengan Bu Dinar, dengan IAI Jakarta yang tidak bosen-bosennya hingga tahun ini selalu bersama dengan kita dan mendukung. Mungkin bisa dibayangkan pada saat anniversary, ibaratnya kalau sebuah anniversary kan sesuatu yang event yang sangat bagus lah. Di situ Bu Dinar menjadi moderator kita untuk acara workshop. Kemudian ada Pak Denny juga sebagai keynote speaker. Ini kayaknya kita minta bantuan IAI itu segambreng gitu. Jadi I love you Bu. I love you dulu, dari rambut panjang sampai pendek, pendek lagi. Masih pakai masker ya Bu Dinar ya. Jadi kita langsung minta satu paket nih. Jadi ada keynote speaker, ada closing opening speech, kemudian ada Bu Dinar sebagai moderator. Luar biasa. Termasuk yang Pravi di situ juga ada Bu Doti juga. Nah, Asahi Mas again, jadi kita membahas bagaimana IAI sangat support kita dalam menjalankan program. Jadi Asahi Mas ini yaitu kunjungan factory karena menurut IAI di dalamnya ada mengenai materi pendidikan. Jadi pada saat itu kita juga kerjasama dengan IAI, di situ ada KUM juga ya Bu Dinar. Jadi karena ada edukasinya, jadi sangat disupport sekali. Dan pada saat factory visit juga di Asahi Mas juga ada acara tanam pohon. Pada saat itu Bu Doti perwakilan dari IAI dan timnya juga. Termasuk yang inaugurasi. Nah ini masuk di tahun ini, jadi tahun 2022 tanggal 22 Juni kita membahas lagi-lagi adalah permukaan aja mengenai apa sih asosiasi fasad itu di mata beberapa sudut pandang, baik sudut pandang asosiasi mewakili IAI Jakarta, kemudian dari pandang organisasi Perhimpunan Kaca dari Pak Putra, kemudian dari biro arsitek lokal dengan PDW di situ Pak Tiok, dan juga ada biro arsitek dari luar juga. Bagaimana sih fasad kalau di luar Indonesia dengan di internasional seperti apa? Jadi di sini juga sangat disupport sekali dengan IAI. Nah, ini yang event masih hangat yaitu again Bu Dinar.
kalau kita event, saya nggak tahu ya, kenapa kalau kita event yang besar selalu dengan Bu Dinar. Aduh, nggak bisa jawab saya Mbak Vera sih. Sangat menarik sekali. Saya terus terang mewakili Pravi, Bu Dinar itu sangat interaktif. Interaktifnya yang pertama tidak cuma hanya panelis, tapi dia berusaha interaktif dengan audiens. Jadi dia bagaimana mengajak audiens itu untuk berpartisipasi, entah dalam bentuk mungkin bukan menduplikasi ya, untuk mengulang kembali apa yang dibahas, terus bagaimana pokoknya mengajak bareng lah. Jadi itu sangat hidup sekali. Thank you, Bu Dinar. Mungkin ini detailnya bisa Bu Dinar boleh deh, bagaimana Bu saran-saran pengalaman Ibu bekerja sama dengan Pravi, apalagi pada Zak ini kan masih baru-baru ini ya Bu Dinar ya. Iya, jadi seru banget gitu ya. Pravi itu selalu punya konsep acara yang luar biasa gitu ya. Dan supporting sistemnya juga luar biasa gitu. Jadi banyak media yang mensupport, termasuk Katalog Pro ini kan luar biasa. Lalu yang saya dan teman-teman IAI kagum adalah crowd-nya. Jadi ketika Pravi membuat acara itu, terutama satu ya, temanya nggak kaleng-kaleng gitu ya. Temanya tuh selalu yang keren gitu. Not in Temanya nggak bercanda ya Bu, benar, nggak gitu. bercanda ya Bu. Temanya. Nggak benar. Jadi temanya tuh selalu yang keren pada saat itu dan sangat dibutuhkan oleh rekan-rekan sejawat kami gitu. Jadi otomatis tuh crowd-nya selalu penuh ya. Kemarin juga dengan Zak itu luar biasa. Dan waktu itu dari awal ketika kami koordinasi, saya selalu konsepnya mengajak audiens untuk berperan serta gitu, ikut berdiskusi atau ikut memberikan sumbang saran dalam bentuk apapun, bertanya juga gitu ya. Jadi dari awal memang saya menawarkan kepada teman-teman Pravi untuk lebih interaktif gitu ya. Jadi bukan one way communication gitu, tapi interaktif. Dan ternyata berhasil gitu ya. Maksudnya itu membuat semua yang hadir ikut menjadi bagian dan bersemangat gitu. Karena apa? Saya menawarkan interaktif pertama. Ini saya langsung cerita aja ya bagaimana elaborasi kami dengan Pravi gitu ya. Pravi dari awal itu sudah tadi memaparkan Pak Fibra visi dan misi ya. Sebetulnya visi dan misinya Pravi itu sangat lekat dengan anggaran dasar dan rumah tangganya IAI Jakarta, IAI secara keseluruhan juga. Bahwa kami perlu mengedukasi rekan-rekan sejawat kami perlu mengedukasi rekan-rekan mahasiswa gitu ya. Nah itu ada di Pravi juga. Lalu bagaimana membangun komitmen dengan mitra itu juga ada di Pravi ya. Semua stakeholder di dalam manajemen project itu juga menjadi inspirasi untuk membangun komunikasi dengan teman-teman baik Pravi maupun asosiasi lain dan juga para produsen produk gitu ya. Nah kemudian juga dengan para media partner kita. Jadi sebetulnya IAI dan Pravi itu sejalan, maka ketika masih di dalam kandungan, masih di dalam kandungan, benar. masih, iya, masih dalam Pravi, calon Pravi ini berkumpul itu kita udah mensupport supaya sungguh-sungguh lahir satu wadah yang khusus menjadi wadah untuk bagaimana sih fasad diperhatikan secara khusus dan lebih intensif dan komprehensif. Tidak saja dari segi desain, tapi juga dari segi produsennya, kemudian kemajuan teknologinya. Karena teknologi fasad itu kami sadari dari para teman-teman arsitek itu selalu akan berkembang ya, sejalan dengan kondisi ekonomi suatu negara, gitu, sejalan dengan kondisi urban setempat, gitu ya. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi fasad suatu bangunan dan itu kami tidak bisa sendiri tentu ya. Untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi teman-teman, kami membutuhkan rekan dan mitra. Nah inilah Pravi tempatnya. Dan terbukti ketika Pravi lahir, itu juga sebagian anggotanya juga adalah anggota IAI gitu. Jadi tanpa sadar dari awal mula kita sudah bersaudara gitu. Jadi udah deket banget gitu ya. Maka ketika kita ada elaborasi apapun itu pasti mudah sekali kita komunikasinya, klopnya juga mudah sekali. Dan terutama tadi intinya adalah edukasi sangat penting yang tadi Mbak Vera sampaikan ya. Buat teman-teman arsitek ini adalah suatu dukungan yang luar biasa gitu, karena teknologi fasad di Indonesia kan sebetulnya agak tertinggal daripada negara-negara lain ya, negara maju gitu. Jadi dengan hadirnya Pravi ini sangat membantu, memudahkan teman-teman arsitek untuk belajar dan menambah wawasan serta practical knowledge ya, gitu. Sekaligus juga sharing knowledge gitu. Karena kalau ada wadahnya tuh ngobrol lebih enak gitu ya, karena merasa satu
profesi dan seterusnya. Nah, kemudian juga pasti dengan adanya Pravi mendorong juga produsen untuk terus meningkatkan teknologi fasad di Indonesia, gitu. Karena kan dipacu ya, ketika arsitek bergabung di dalam satu asosiasi fasad, pasti akan lebih banyak lagi yang dibicarakan, tidak hanya sekedar desain, dan itu pasti akan menjadi dorongan untuk para produsen fasad kita yang lokal Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas produk dan seterusnya. Kemudian juga dari sisi dari sisi kegiatan gitu. Kalau kita kalau asosiasi IAI ini berjalan sendiri, mungkin crowd-nya ya itu aja ya. Oke lah, kita bisa melibatkan masyarakat luas gitu. Tapi kalau ada mitra seperti Pravi atau asosiasi lainnya, GBCI dan seterusnya yang sejalan, itu tentu gregetnya gitu ya akan lebih luas lagi. Manfaatnya juga akan lebih signifikan dirasakan oleh lebih banyak orang gitu. Jadi luar biasa, kami sangat terdukung dengan hadirnya Pravi, dan kami dari IAI Jakarta sungguh mensupport supaya Pravi ini berkembang secara jumlah anggota, berkembang secara kegiatan juga, dan berkembang untuk mendukung kemajuan fasad di Indonesia pada umumnya gitu ya. Jadi fasad atau bangunan itu yang sekarang jadi mercusuar kan adanya di Jakarta. Pravi lahir di Jakarta. Nah, mudah-mudahan nanti semangatnya juga bisa mencapai ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, itu juga pasti Pravi tidak akan bisa sendiri ya. Kolaborasi dengan IAI Jakarta atau IAI secara nasional yang sudah punya link gitu ya, sudah punya network dan tata organisasi yang firm. Nanti mungkin Pravi juga bisa berkembang ke daerah-daerah lain. Sehingga apa yang terjadi di Jakarta, fasad yang terjadi di Jakarta, urban yang bagus di Jakarta, kemudian juga karya-karya yang spektakuler bangunan di Jakarta itu juga bisa nanti menjadi inspirasi untuk teman-teman arsitek atau perencana yang ada di daerah gitu ya. Jadi mudah-mudahan sayap Pravi semakin lebar, semakin kuat gitu ya. Anggotanya semakin bersemangat, itu sih harapan kami ya. Jadi kita terus bisa berjalan bersama, memberikan sesuatu untuk bangsa kita lah, bangsa dan negara. Kita ambil peran dari yang kecil, mudah-mudahan bisa menjadi akar lah ya, yang nanti bisa berkembang. Lalu tadi menyinggung soal regulasi gitu ya. Kami juga sangat bersyukur, sangat terbantu dengan hadirnya Pravi, seperti yang awal diinisiasikan oleh ketua kami Bu Doti ya, dan mungkin pemikirannya juga sudah terjadi sejak zaman ketua yang sebelumnya Pak Deni, bahwa memang diperlukan satu perhatian khusus pada penerapan aturan fasad di Indonesia. Memang ini masih jauh ya. Kemarin yang kita kick off meeting di ZAC Conference itu sifatnya masih baby step ya, masih jauh. Untuk menjadi satu regulasi itu kan perlu banyak diskusi ya. Maka tadi Bu Feras, Pak Fibra, teman-teman Pravi itu menekankan bahwa ini masih bentuknya forum group discussion gitu. Karena bicara fasad itu stakeholdersnya banyak banget gitu ya. Banyak banget. Kalau kita belajar dari Singapura, Malaysia, mau lihat prakata bagian depannya regulasi fasadnya aja banyak sekali listnya ya, stakeholder yang terlibat gitu. Jadi ya kami mendukung dari IAI Jakarta supaya sungguh itu bisa menjadi satu tuntunan, bukan regulasi tapi tuntunan untuk semua stakeholder di project gitu ya, supaya kita bisa melahirkan satu bangunan yang tentu yang safe, yang comfort gitu ya, dan tentu bisa dipergunakan oleh user dengan sebaik-baiknya. Itu sih, jadi luar biasa sih Pravi, mudah-mudahan tadi harapannya maju terus, sukses, semangat. Terima kasih Bu Dinar. Gitu. Iya. Nanti akan ada acara bareng IAI juga nih Bu Javi. Oh iya, banyak sekali. Nah, Jadi Atas tujuan Bu Dinar lagi, tapi harus. nanti iya. mungkin setelah masuk ke Pak Aryo aja Pak. Iya. Aryo ya. Jadi kenapa saya ada di kegiatan Pravi Pak Bayu ya, saya curhat sedikit. Karena memang ditodong terus. Tapi yang ditodong juga senang. Oh salah ya. Ini Najwa kita ini di Najwa. Aduh, terima kasih banyak teman-teman. Ya. Silahkan, mungkin Pak Aryo bisa lanjut.
Oke, ini Baik. mungkin dilanjut aja kolaborasi kita dengan Zak. Terus, nah mungkin ini Nah, saatnya. Wah, ini Jadi, dia. jadi tadi itu kita Zak itu di tanggal 31 Oktober di mana event itu udah selesai dan ini coming soon. Coming soon-nya adalah mungkin bukan coming soon, ongoing-nya adalah right now dengan Katalog Pro. Thank you Pak Bayu, Pak Sunartin, dan Bu Ziza. Nah, untuk acara kedepannya ini dengan JAV Jakarta. Jadi kita masuk ke dalam salah satu jadwalnya dari beberapa JAV ini kayaknya menarik banget ya. Saya pikir boleh deh nanti Bu Dinar sharing-sharing sebenarnya dari tanggal berapa atau apa konsepnya seperti apa. Sebenarnya Pravi ini adalah masuk di kategorinya adalah untuk transition untuk yang TOS ya. Jadi kita membahas untuk bangunan tinggi skyscraper, di mana pada saat itu mungkin nanti nextnya kita langsung visit factory kedua tower. Yang pertama adalah Mori Tower dengan speakernya, otomatis speakernya itu adalah yang related dengan project tersebut. Nah, yang kita juga sampai saat ini kita baru meeting ya, kebetulan saya nggak ikut, saya nggak tahu Bu Dinar ikut apa enggak, tapi KPF ya salah satu konsultan yang sangat terkemuka, Contenderson Fox, kemudian kebetulan konsultan itu mempunyai karakter desain yang sangat, walaupun kesana seperti komersial, tapi sebenarnya dia punya red line dalam karakter desain, termasuk Tamrin juga dengan KPF. Jadi rencananya tanggal 30 September ini kita akan mengundang KPF walaupun dalam bentuk hybrid. Nah, ini sangat disupport sekali. Kita ikut di sini, jadi di sini adalah forumnya IAI. Mungkin setelah ini saya stop share, mungkin nggak apa-apa Bu Dinar untuk kita nge-highlight dari eventnya Jakarta Architectural Festival. nah, oke. Mungkin Bentar Pak Bayu. ya silakan. Bentar Pak Bayu. Di sini kita nodong Bu Dinar. Jadi Nah. dia belum. Saya udah masukkan fotonya Bu Dinar di sini. Nah, ini yang mau saya sedikit highlight Bu Feras dan Bu Dinar. Ini kolaborasi antara Pravi dan IAI Jakarta ini cukup unik ya. Jadi saling todong-menodong nih. Iya, Jadi seperti sebelumnya itulah gitu. Bu Dinar yang sering ditodong ya Bu ya. Akhirnya Pravi bisa ditodong juga masuk di pengisi lah ya, atau sebagai partner di program JAV nanti. Nah, ini lumayan cukup terdengar nih Bu ya di kalangan khususnya teman-teman konstruksi di Jakarta mengenai JAV dan juga teman-teman vendor-vendor material. Mungkin ya kita kasih kesempatan mungkin ke Bu Dinar ya, Bu Feras, Pak Fibra untuk sharing mungkin lebih detail mengenai JAV, karena mungkin beliau ini, Bu Dinar ini karena memang langsung pengurus dari IAI Jakarta. Pengurus bukan penggemuk. Iya, saya mungkin bisa minta bantuan Mbak Feras ya. Saya nodong supaya bisa dibantu share screen. Nah, Bu, Ya. sambil menunggu materinya ter-share oleh Bu Feras gitu, saya pengen sedikit ya mudah-mudahan nanti kita akan ada sesi khusus tersendiri mengenai JAV, tapi singkat aja gitu Bu. Kenapa sih akhirnya IAI Jakarta ini mencetuskan membuat satu festival kita bilangnya atau event gitu ya Pak, yang cukup panjang gitu. Kalau nggak salah itu 1 minggu atau 10 hari gitu. 1 bulan ya Bu ya. 1 bulan. Nah, itu yang akhirnya IAI Jakarta berpikir, wah ini kayaknya seru nih ya, atau kayaknya kita perlu deh satu agenda festival yang membahas tentang arsitektural di Jakarta. Itu pencetusnya apa sih Bu? Awalnya itu adalah kita berpikir ya, dapat insight dari ketika ibu kota kita nanti tidak di Jakarta lagi. Oke, wah menarik nih. Ya, sebetulnya awalnya dari situ gitu ya. Ketika nanti kita harus mampu tetap menjadi sebuah Jakarta yang hidup, yang bisa menjadi satu lokasi atau suatu bioliving yang baik gitu ya. Jakarta mudah-mudahan ketika sudah tidak menjadi ibu kota kan harapannya kualitas hidupnya lebih baik, kualitas udaranya lebih baik dan seterusnya. Itu harapan kita semua gitu. Tapi kan harapan dari masyarakat luas itu selama ini kan tidak ada yang menampung ya. Mungkin mereka bicara-bicara saja gitu ya. Nah, kami dari Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta tuh ingin sebetulnya berkolaborasi dengan masyarakat luas gitu ya. Ingin menampung inspirasi dari masyarakat luas tentang nanti Jakarta akan seperti apa ketika harus bertransisi tidak menjadi suatu ibu kota lagi. Karena kan banyak nih contoh beberapa ibu kota negara yang berpindah ya, contoh Bonn gitu ya. Kemudian dulu juga bukan di Canberra, sebelum menjadi di Canberra juga Australia mengalami suatu transisi. Kemudian Malaysia ya ketika bergeser ke Putrajaya juga transisi. Nah, kita kan perlu belajar dari mereka. Nah, maka kami tadinya
hanya ingin mengambil stakeholder lokal gitu ya. Tapi kayaknya nggak seru kalau kita nggak belajar dari belajar dari negara lain gitu ya, dari narasumber lain. Maka kami mengundang banyak narasumber dari luar, sehingga kami akhirnya menyusun Jakarta Architecture Festival ini dengan seminar conference internasional, kemudian dilanjutkan dengan banyak talks yang mengundang narasumber dalam dan luar negeri. Kemudian kita kolaborasi juga dengan komunitas-komunitas masyarakat lokal, misalnya teman-teman yang senang bersepeda, teman-teman yang senang kuliner gitu ya, teman-teman yang suka sketsa gitu ya. Lalu kami juga menjaring inspirasi masyarakat, tidak cuma arsitek, untuk ikut di acara pameran kita, exhibition and installation. Nah, itu kami bekerja sama dengan Tamrin 9 ya, untuk lokasi exhibition and installation. Nah, itu nggak cuma arsitek yang akan berpameran, kita tim kuratornya membuka seluas-luasnya untuk ikut serta, baik mahasiswa, masyarakat gitu ya, untuk memamerkan karya atau liputan atau foto sesuatu yang tentang Jakarta yang mewakili tema kita transisi gitu. Transisi dari Jakarta yang ibu kota menjadi yang bukan ibu kota. Lalu selama festival ini kami juga disupport oleh Perafi, lagi-lagi Perafi nih. Pokoknya kita udah kayak saudara kembar ya, kemana-mana gandengan gitu. Jadi todong-todongannya tuh enak ya Bu ya? Iya, udah nggak pakai surat gitu, jadi tinggal WA aja, bahkan nggak pakai telepon gitu, tinggal WA, ngobrol di grup, terus tahu-tahu keluar nama saya, Bu Doti atau siapa lagi gitu. Dan sebaliknya, nanti kami akan bilang, gimana Pak Tim, gimana Bu Veras gitu, udah kayak gitu. Nah, salah satunya yang kami sangat berterima kasih disupport oleh Raffi adalah project visit di tanggal 30 September. Itu kami visit Mori Tower dan Sekwis Tower ya. Itu juga kami buka untuk umum, silahkan mendaftar segera karena tempatnya terbatas gitu. Kenapa tempatnya terbatas? Ya karena untuk suatu project visit dan kami berkontak dengan manajemen gedungnya, tentu ada batasan-batasan yang harus kita ikuti ya. Maka pesertanya terpaksa hanya maksimum 50 orang. Maka segeralah mendaftar gitu ya. Nah, itu kerjasama dengan teman-teman Perafi. Teman-teman Perafi mengkontak para arsitek dan para konsultan atau siapapun yang ikut serta di dalam proyek itu, terutama yang berkaitan dengan fasad gitu. Nah, nanti di dua proyek itu, proyek visit juga kami akan dipandu oleh teman-teman Perafi, dan juga nanti ada dari Sengobank yang akan mensupport kita, juga Katalog Pro untuk promosinya sih. Nah, lalu juga ada KPF, tadi Mbak Veras sudah menyampaikan gitu ya, KPF akan hadir secara online bersama-sama dengan para pembicara yang lain. Nah, itu yang luar biasa. Lalu Jakarta Architecture Festival ini seperti tadi cita-citanya ingin menjaring masyarakat sebanyak-banyaknya, maka kami membuka kesempatan untuk ikut serta dalam seminar international conference itu. Kami punya kapasitas 800 orang, jadi silahkan mendaftar karena pembicaranya luar biasa, keren-keren ya. Kemudian talks juga kami akan adakan di CGV. Nah, kemudian juga selain itu kami punya layar tancap. Nah, layar tancap ini keren gitu ya. Iya, layar tancap ini filmnya judulnya Bintang Kecil. Nah, kenapa Bintang Kecil? Iya, Bintang Kecil karena ini Mas Bayu. Di film Bintang Kecil ini hasil film yang Bintang Kecil sudah direstorasi ya, jadi kualitas filmnya sudah bagus. Ini karya di tahun 1960-an yang sutradaranya Pak Wim Pumboh ya. Nah, ini kenapa kami pilih film ini? Karena disitulah digambarkan di settingnya tuh memang real Jakarta di tahun 60-an. Nah, jadi menarik banget kan, kita bisa langsung melihat Jakarta di tahun 60-an. Kemudian kita bahas dengan Jakarta masa kini, dan nanti ketika Jakarta harus bertransisi sudah tidak menjadi ibu kota lagi. Kemudian kita punya Goes Heritage, kemudian kita juga punya kunjungan ke Pulau Onrus ya. Kemudian kita juga mengundang profesor dari Austria di tanggal 12, silakan mendaftar. Nah, ini kita akan belajar dari kota Wina untuk bagaimana public housing di Wina, dan kemudian bagaimana elaborasinya dengan public housing di Jakarta. Kira-kira begitu. Jadi keren-keren sih. Dan ini saya sekali lagi terima kasih pada Perafi yang luar biasa supportnya. Gitu Mas Bayu. Oke, Bu, sebelum mungkin saya juga tertarik untuk membahas beberapa agenda-agendanya nih, Bu. Jadi untuk agenda ini sebetulnya ini berarti sudah agenda yang rampung ya Bu ya, sudah fix. Dan itu kita bisa melihat informasi agenda JAF ini nanti
Itu di mana Bu? Apakah ada di Instagramnya IAI Jakarta atau ada di website? Nah, ini seru. Pertama tentu kita punya media partner ya, Katalog Pro. Oke. Wah, saya suka nih kerja sama-sama. Raffi dan gimana Bu? Yang kedua, kita pasti punya sosial media, Kak. Instagram kami ya. Instagram kami ada 2, Instagram IAI Jakarta dan Instagram JAF ya, Jakarta Architecture Festival. Lalu kami juga disupport oleh Pemprov DKI ya, jadi nanti akan ada beberapa promosi dari Pemprov DKI yang akan memasukkan kalender JAF di dalam kegiatan mereka. Kemudian kita juga disupport oleh Kemenparekraf gitu ya. Jadi nanti Kemenparekraf akan membantu publikasi juga. Jadi jangan kaget teman-teman nanti kalau melihat ada JAF di Videotron di jalan-jalan di Jakarta. Kira-kira seperti itu. Berarti teman-teman yang suka naik MRT akan banyak lihat ya Bu ya di Videotron. Iya, Videotron. betul. Mas Bayu, saya jadi Nah. penasaran nih, Bu Dinar, Bu. Penanya kita, Bu. Kalau misalkan nanti teman-teman pengen ikut benar-benar dari serangkaian acara dari awal sampai akhir, karena kita lihat ini topiknya menarik-menarik semua gitu, dan jadi benar-benar edukasi juga buat teman-teman itu, apakah semuanya free atau harus langsung mendaftar secara keseluruhan atau per masing-masing topik Bu, untuk pendaftarannya sendiri? Nah, ini tricky nih pertanyaannya. Jadi kami punya banyak pertimbangan tentu ya. Kalau yang seminar internasional, yang international conference itu kami jual package ya, maksudnya supaya komitmen teman-teman itu yang hadir dari awal sampai akhir, maka kami juga meminta kontribusi full gitu ya, 1 hari penuh gitu. Nah kalau yang talks, yang ini kan sekitar ada 12 talks dan kemudian ada kegiatan dengan komunitas-komunitas, itu tiketnya bisa diperoleh satu-satu ya per acara. Nah kami bekerja sama dengan loket.com. Jadi nanti bisa diperoleh tiketnya di loket.com gitu ya. Kemudian juga untuk kampus atau teman-teman asosiasi nanti ada kebijakan khusus gitu ya. Misalnya bundling 20 orang mau sekaligus gitu ya. Nah nanti panitia akan mengatur apakah dapat free 1 atau 2 atau duduk paling depan atau goodie bag-nya 2 gitu. Nanti ada ini deh spesial pokoknya ya. Gitu. Oke. Bu, Jadi menambahi teman-teman bisa pertanyaan langsung daftar ya. Menambahi pertanyaan Mbak Ziza Bu, ini di setiap agenda-agenda program di JAF nanti itu ada batasan nggak sih Bu? Ada batasan jumlah peserta gitu? Karena kan ini menurut saya menarik ya, dari tanggal let's say 19, tanggal 9 itu kita tanggal 9 kami sudah respon ya. Kemudian talks yang pertama tanggal 12 ya. Jadi kalau lihat kalendernya ya Mas Bayu, ini kan kembali lagi terkait pada kapasitas tempat ya. Karena kami disupport oleh CGV, kemudian disupport oleh Goethe Institute dan Astra Line Indonesia gitu ya. Jadi kami menggunakan venue yang mereka siapkan, ya kami ikut aturannya ya. Kalau yang talks di CGV itu maksimum memang kapasitasnya hanya 200 orang. Maka secepat-cepatnya lah teman-teman grab tiketnya di loket.com ya, karena tempatnya terbatas. Lalu untuk yang conference di Astra Line Indonesia itu masih agak longgar ya, 800 kapasitasnya. Jadi silahkan buru-buru, karena juga ada Ken Yeng, kami menghadirkan Ken Yeng, kemudian ada Andreas Mikkelsen dari GEL Architects Copenhagen gitu ya. Pembicaranya luar biasa, jadi jangan lewatkan conference-nya. Lalu yang kegiatan dengan komunitas itu maksimum ada yang 50 peserta saja. Seperti yang project visit kerjasama dengan Pravi itu maksimum 50. Lalu kuliner dan perjalanan ke Rusun Tongkol itu 50. Yang ke Onrus Island juga 50 dan kayaknya yang Onrus Island udah mau close. Wow. Ya, jadi itu bukan cuma jalan-jalan ke pulau, tapi kami juga dibantu dengan pengelola objek heritage DKI Jakarta ya. Nanti mereka akan menjadi narasumber yang menjelaskan tentang Pulau Onrus, Cipir, dan Kelor, gitu. Kaitannya dengan perkembangan Jakarta. Nah, kalau yang exhibition dan installation di Tamrin 9 itu tidak terbatas, jadi silakan datang saja free, gitu ya, menikmati karya dari teman-teman yang baik dari arsitek maupun dari masyarakat, begitu. Silakan datang ke Tamrin 9. Ini di lantai 77, jadi spesial banget. Sekaligus naik ke lantai 77 nanti bisa selfie berasa ada di gedung paling tinggi di Southern Hemisphere kan, luar biasa. Kapan lagi
lagi bisa naik ke lantai 77 bebas kan? Tinggi ya Bu Dinar ya. Iya Wah, gitu. saya penasaran yang di Sarinah tadi Bu, berarti instalasi itu Bukan sudah di Sarina sih, di di Tamrina ya, Pak. Tamrin, sorry. Ya. Di Tamrin itu berarti sudah bisa kita sambangi atau kita datangi itu dan instalasi sudah terpasang itu dari tanggal berapa Bu? Dari tanggal 12 udah ada? Maaf ini saya. Kebetulan ini mesti dilihat jadwalnya dengan pelan-pelan sih. Memang ini kecil-kecil ya tulisannya, tapi nanti kalau lihat di Instagram kami akan lebih jelas. Jadi memang press con itu di tanggal 9, kemudian talk yang pertama itu tanggal 12, tapi opening seremoninya sendiri itu di tanggal 17. Nah, Oke. opening ceremony itulah sekaligus pembukaan exhibition dan installation di Tamrin 9 lantai 77, dan rencananya akan dibuka oleh Bapak Menteri Sandiaga Uno, ya, Menteri Menparekraf kita gitu. Ya mudah-mudahan semuanya lancar, kami mohon doa ya supaya Amin. ada manfaatnya untuk masyarakat luas gitu, dan tentu semua teman-teman asosiasi yang terlibat juga tentu akan mudah-mudahan mendapat manfaatnya gitu. Amin. Amin. Ayo naik ke lantai 77. Siap Bu. Ini perlu di info-info gimana cara manggil Sandiaga Uno Bu Dinar. Itu nanti WA aja ya. Luar biasa ya di Jakarta ini. Kayaknya banyak banget figur-figur secara yang sudah terkenal. Siapa aja Bu diundang untuk yang Jakarta kayaknya. Jadi yang sangat- conference, yang international conference itu sebetulnya harapan kami Pak Presiden Bapak Joko Widodo itu bisa hadir untuk membuka conference, tapi tentu kami masih menunggu kepastian ya dari protokoler. Lalu keynote speaker-nya adalah Bapak Menteri PUPR Pak Basuki. Kemudian nanti juga salah satu narasumbernya adalah Pak Heru ya, penjabat Gubernur DKI. Kemudian ya, tadi saya sebut ada kan ya, yang ada Anton Siura, ada Andreas Mikkelsen dari Gale Architect, ada Daliana gitu ya. Banyak orang sih yang luar biasa lah gitu. Nah, kenapa kami mengundang mereka? Karena mereka lah yang menurut kami punya visi dan misi yang bisa kita pelajari untuk perkembangan Jakarta ke depan gitu. Kita mempersiapkan step-step dari sekarang untuk bisa membawa Jakarta kepada satu kota yang lebih baik sebagai tempat hidup lah ya. Kalau sekarang polusinya begitu tinggi gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti dengan JAF ini kita bisa mencapai satu komitmen bersama, ada manifesto yang bisa kita laksanakan bersama-sama dan seluruh masyarakat ikut serta. Dan satu tambahan lagi juga ada kegiatan tambahan yaitu tanam pohon. Jadi kami mencoba mengajak seluruh masyarakat untuk nanti menanam pohon, gerakan tanam pohon di halaman pekarangan masing-masing. Kami sekarang sedang mencoba memohon dukungan dari Pemprov DKI Jakarta supaya bibit-bibit pohonnya itu bisa disediakan dan didukung dari mereka. Demikian. Wah, ini akan seru banget nih ya Bu. Jadi ini kalau JAF-nya sendiri juga kolaborasi dengan Pravinya gitu. Jadi nanti akan banyak pembahasan-pembahasan yang menarik. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu nih. Iya. Ini. Jadi berarti selain kita bisa melihat informasi ini di website gitu ya. Ini juga bisa hubungi Bapak Ibu di sini. Yang pasti online ya, yang pasti online 24 jam yang sekretari ya, yang sekretari ya. Begitu. Oke. Jadi ada di sini ada nomor dari sekretariat. Ada Pak Franklin di sini, Bu Mesalina, Pak Jimmy dan Pak Ramai yang siap sedia kalau ditanya mengenai JAF ini akan memberikan informasinya ya Bu. Iya, atau langsung kontak email saja, itu juga lebih cepat karena 24 hours kami ada teman-teman yang ready menjawab. Bu, terakhir pertanyaan untuk JAF dari saya nih Bu. Biasanya kan ya tadi seperti sebuah program, apalagi ini program festival, masih ada kemungkinan teman-teman mitra mensupport nggak sih Bu? Oh masih, gitu ya. Justru kami mengharapkan loh. Kami mengharapkan gitu ya dengan dari 5 kontak ini mana Bu yang direkomendasi? Bukan semuanya pasti direkomendasikan ya. Yang paling memang akhirnya bisa paling yang benar-benar yang fast response gitu ya. Yes, yang benar-benar memfasilitasi kalau misalnya mau ada support dari mitra itu kemana Bu? Bisa ke Pak Franklin dan Pak Rama ya. Pak Franklin dan Pak Rama ya. Iya, begitu. Bapak-bapak ini rajin jempolnya ya. Ini Pak Rama Chandra maksudnya Bu?
Betul sekali. Betul, Pak Rama. Iya. Oke. Berarti komunitas Goes Heritage sudah dari Pak Rama, Pak Chandra. Pantesan itu. Ya, pokoknya teman-teman semua bergerak untuk ini ya supaya semarak ya, gitu. Bukan ini, jadi cita-citanya Jakarta Architecture Festival ini biarpun namanya architecture, tapi sebetulnya kita mau mengajak seluruh masyarakat. Maka side eventnya banyak sekali, gitu. Side eventnya banyak dan komunitas yang terlibat sangat banyak, gitu. Itu sih. Wah, ini akan seru sekali nih. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita akan dapat sesi ngobrol bareng sama panitia-panitia JAF gitu di lain kesempatan ya Bu. Jadi kita akan Iya. dapat informasi lebih detail lagi mengenai JAF ini. Terima Dan kasih.